Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Pembahasan Lili. Nah, pada video pembahasan hari ini, saya akan kembali membahas materi tentang TIU ya. Cuma 3 nomor aja, nggak banyak. Untuk soal yang pertama tentang pola kalimat. Oke, kita baca soalnya dulu ya. Tony sedang belajar matematika untuk persiapan ujian akhir sekolah. Di bawah ini, kalimat yang berpola sama adalah titik-titik-titik. Oke, kita identifikasi dulu pola soalnya ini ya. Tony ini adalah subjek, sedang belajar ini adalah predikat, matematika. Nah, untuk kata matematika ini coba kita ubah ke kalimat pasif ya. Dia bisa menjadi subjek di kalimat pasif enggak nih? Matematika sedang belajar Tony untuk persiapan ujian akhir sekolah. Matematika sedang belajar Tony. Nah, ini kan kalimatnya menjadi aneh kan? Nggak masuk akal gitu loh. Masa iya matematika sedang belajar Tony? Aneh kan? Nah, karena kata matematika ini tidak bisa menjadi subjek di kalimat pasif, maka kedudukannya adalah sebagai pelengkap, bukan sebagai objek loh ya. Terus, untuk persiapan ujian akhir sekolah. Nah, karena didahului kata preposisi untuk, berarti ini tuh fungsinya adalah sebagai keterangan tujuan ya teman-teman. Jadi, pola soalnya ini adalah SPLK. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita cari nih kalimat mana yang polanya sama dengan yang ada pada soalnya ini. Oke, untuk yang opsi A, anak yang memakai mantul berturun merah itu, ini adalah subjek. Oh iya, untuk kata memakai ini bukan predikat ya. Kenapa? Karena didahului kata yang. Jadi, semua kata jika didahului dengan kata yang, maka kata setelah yang itu masih menjadi penjelas dari kata sebelumnya. Jadi, kata yang memakai mantul berturun merah itu, ini tuh masih menjelaskan tentang si anak ini, teman-teman. Gitu ya. Bersekolah ini adalah predikat di SDN 1 Cempaka. Didahului kata preposisi di, berarti ini menunjukkan keterangan tempat. Jadi untuk yang opsi A polanya adalah SPK, bukan ya. Terus untuk yang opsi B, Pak Dimas ini adalah subjek, sedang bercerita ini adalah predikat di depan para muridnya. Didahului kata preposisi di, berarti ini menunjukkan keterangan tempat juga ya teman-teman. Jadi untuk yang opsi B ini juga bukan ya. Terus untuk yang opsi C, pemerintah ini adalah subjek, memberikan ini adalah predikat, bantuan langsung tunai. Nah, untuk kata bantuan langsung tunai ini coba kita pasifkan ya. Dia bisa menjadi subjek di kalimat pasif nggak nih? Bantuan langsung tunai diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Nah, ini kan bisa dijadikan subjek di kalimat pasif kan? Jika dibalik tetap enak didengar. Masih masuk akal gitu loh kalimatnya, ya kan? Berarti kata bantuan langsung tunai ini tuh fungsinya adalah sebagai objek kepada masyarakat kurang mampu. Didahului kata preposisi kepada, berarti ini menunjukkan keterangan tujuan. Untuk yang opsi C juga bukan ya. Terus untuk yang opsi D, ibu ini adalah subjek, membuatkan ini adalah predikat, adik. Untuk kata adik coba kita pasifkan, bisa nggak nih? Adik dibuatkan ibu ayam goreng untuk bekal sekolah. Nah, adik kan bisa menjadi subjek di kalimat pasif kan? Berarti kata adik ini fungsinya tuh adalah sebagai objek. Ayam goreng, coba kita balik. Ayam goreng dibuatkan adik oleh ibu. Nah, gimana tuh? Berantakan banget kan kalimatnya? Nggak enak didengar gitu loh. Jadi, kata ayam goreng ini tuh fungsinya adalah sebagai pelengkap. Untuk bekal sekolah, didahului kata preposisi untuk, berarti ini tuh fungsinya adalah sebagai keterangan tujuan ya teman-teman. Jadi polanya adalah SPOPLK. Untuk yang D juga bukan ya. Terus untuk yang opsi C, terus untuk yang opsi E, paman ini adalah sebagai subjek, berbelanja ini adalah sebagai predikat, sayur. Nah, untuk kata sayur ini coba kita pasifkan ya. Dia bisa menjadi subjek di kalimat pasif nggak nih? Sayur berbelanja paman di pasar Sumoroto. Nah, gimana tuh? Masa iya sayur berbelanja paman? Kalimatnya kan jadi aneh kan teman-teman? Nggak masuk akal gitu. Berarti kata sayur ini tuh fungsinya adalah sebagai pelengkap. Di pasar Sumoroto diawali kata preposisi di, berarti ini fungsinya adalah sebagai keterangan tempat. Jadi yang E ini polanya adalah SPPLK, sama seperti yang ada pada soalnya ini ya.
Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E, gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang nomor 2, ada materi penalaran umum nih. Ini caranya bebas ya teman-teman, suka-suka kalian saja. Pakai rumus boleh, atau kalau ingin pakai feeling pun juga boleh. Kan ada tuh beberapa yang males pakai rumus, jadi jawabnya pakai feeling gitu, iya kan? Tapi itu malah bagus loh teman-teman, berarti tingkat penalarannya tinggi gitu. Oke, silakan dicoba dulu ya. Sudah? Oke, jadi di sini kita punya dua premis ya, yaitu ini dan ini. Oke, kita baca soalnya dulu. Jika hari ini tanggal merah, maka adik jalan-jalan ke taman. Jika adik jalan-jalan ke taman, maka nenek pergi dengan paman. Kesimpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah, oke, jadi soal ini pola pengerjaannya adalah silogisme ya teman-teman. Masih ingat kan polanya? Yang ini loh. Nah, jadi di sini kita tuh cukup mencoret variabel yang sama. Variabel yang samanya kan ini kan, adik jalan-jalan ke taman ini kan. Berarti ini cukup kita coret seperti ini. Jadi, kesimpulannya nanti adalah jika hari ini tanggal merah, maka nenek pergi dengan paman. Kesimpulannya seperti ini ya. Atau bisa juga nih dibalik menjadi nenek pergi dengan paman apabila hari ini tanggal merah. Bisa juga kesimpulannya seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat nih, ada nggak di antara dua ini jawabannya? Untuk yang opsi A, jika hari ini bukan tanggal merah, maka nenek tidak pergi dengan paman. Ini bukan ya teman-teman. Kenapa? Karena ada kata-kata bukan dan tidak. Harusnya kan jika hari ini tanggal merah, maka nenek pergi dengan paman. Gitu kan? Berarti yang A bukan ya. Terus yang opsi B, nenek tidak pergi dengan paman apabila hari ini tanggal merah. Ini juga bukan ya teman-teman. Harusnya kan nenek pergi dengan paman apabila hari ini tanggal merah. Gitu. Untuk kata tidaknya ini harusnya nggak ada. Berarti untuk yang B juga bukan ya. Terus kalau yang opsi C, D, dan E, ini sama sekali nggak mirip dengan kesimpulan yang kita buat ini ya teman-teman. Terus kalau nggak ada jawabannya gimana? Salah soalnya. Ya nggak, jangan disalahkan dulu ya. Oke, kalau jawabannya belum ketemu, mari kita coba dengan menggunakan rumus ekuivalensi atau kesetaraan. Apa itu ekuivalensi? Jadi, ekuivalensi itu kalau bentuk suatu kalimat itu diubah, maka maknanya tuh akan tetap sama. Jadi maksudnya gini, di sini yang kita pakai adalah kesimpulan yang paling awalnya ini ya. Jadi, jika hari ini tanggal merah, ini kita misalin aja sebagai P, maka nenek pergi dengan paman. Ini kita misalin aja dengan R. Nah, pernyataan jika P, maka R ini tuh sama atau setara maknanya dengan ingkaran R, maka ingkaran P. Atau sama juga dengan ingkaran P atau R. Nah, tanda strip di sini tuh dibacanya ingkaran ya. Apa itu ingkaran? Ingkaran itu adalah lawan dari suatu pernyataan. Contoh ingkaran tuh kayak gini. Bunga itu cantik, berarti ingkarannya adalah bunga itu tidak cantik. Begitupun pula sebaliknya. Bunga itu tidak cantik, berarti ingkarannya adalah bunga itu cantik. Gitu ya. Terus tanda seperti huruf V ini tuh dibacanya atau ya, teman-teman. Oke, kita coba aplikasikan dengan pola yang pertama ini ya, yaitu ingkaran R maka ingkaran P. R-nya kan nenek pergi dengan paman, maka kalau ini diingkarkan, kalimatnya akan menjadi jika nenek tidak pergi dengan paman, seperti ini, P-nya juga kita ingkarkan ya, maka hari ini bukan tanggal merah. Nah, kesimpulannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita cari di opsi jawabannya. Ada nggak ini jawabannya? Belum ada juga ternyata. Oke, kalau begitu coba kita pakai dengan pola yang terakhir ini ya teman-teman, yaitu ingkaran P atau R. P-nya kan hari ini tanggal merah, berarti ingkaran P, berarti hari ini bukan tanggal merah, atau R-nya tetap ya, nggak diingkarkan.
nenek pergi dengan paman. Kesimpulannya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba lagi nih cari jawabannya. Ada nggak nih kira-kira? Yang opsi C, hari ini bukan tanggal merah dan nenek pergi dengan paman. Yang opsi C bukan ya, karena menggunakan dan. Harusnya ini atau. Terus kalau yang D, hari ini tanggal merah atau nenek tidak pergi dengan paman. Ini juga bukan ya teman-teman. Harusnya hari ini bukan tanggal merah atau nenek pergi dengan paman. Seperti ini ya. Terus kalau yang E, hari ini bukan tanggal merah atau nenek pergi dengan paman. Nah, ini sama dengan kesimpulan yang kita buat ini tadi ya teman-teman. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E gitu ya. Oke, kita lanjut nih ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Oke, untuk soal yang nomor 3, ada materi figural nih. Pasti keluar, nggak mungkin enggak, ya kan? Langganan soalnya. Oke, silakan dicoba dulu ya. Sudah? Oke. Nah, kalau kita lihat sekilas nih ya, ini tuh polanya adalah pencerminan ya teman-teman. Jadi, kota ini kalau dicerminkan akan menjadi seperti ini. Ini dicerminkan akan menjadi seperti ini. Begitupun pula dengan baris yang kedua. Ini dicerminkan menjadi seperti ini dicerminkan akan menjadi seperti ini. Nah, berarti untuk bagian yang kosong ini polanya juga pasti pencerminan dari kotak yang sebelumnya ini ya teman-teman. Berarti nanti di sini adalah bulan, di sini adalah segi 5, di sini adalah segi 5 dan di sini adalah bulan. Seperti ini ya. Untuk sementara bagian B salah ya teman-teman. Kenapa? Karena bulan ini harusnya menghadap ke arah kanan ya, sementara ini menghadap ke arah kiri, berarti bukan. Dan untuk bagian C ini juga salah, karena di sini harusnya bulan, bukan segi 5. Untuk sementara yang A, D, E aman ya. Terus mari kita tentukan pola warnanya. Nah, jika kita perhatikan nih ya, pola warna yang berada di pojok kanan bawah ini cenderung tetap ya teman-teman, selalu berwarna hitam. Berarti di sini tuh pasti berwarna hitam juga, seperti ini. Untuk sementara, ketiga opsinya tetap aman ya. Terus untuk warna yang satunya ini selalu berjalan ke arah kanan ya teman-teman. Jadi yang semula di sini maka pindah di sini. Yang semula di sini maka pindah di sini gitu. Berlaku juga di baris yang kedua. Yang semula di sini pindah ke pojok kanan atas, yang semula di sini pindah ke pojok kanan bawah. Yang pola ketiga ini warna hitamnya bertumbukan menjadi satu ya. Jadi untuk baris yang ketiga ini polanya pastinya juga akan tetap sama ya. Yang semula di sini maka akan pindah di pojok kanan bawah seperti ini. Ini warnanya bertumbukan menjadi satu. Berarti setelah berada di sini, hitamnya akan berpindah di sebelah sini di pojok kiri bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk yang opsi A salah ya. Untuk yang opsi E juga salah. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, jangan lupa koreksinya ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.